Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua, serta IHT guru penggerak SMP Perguruan Islam Arisalah. Semoga kita semua ada selalu dalam keadaan sehat dan dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sekarang kita berada dalam fase in-house training untuk memastikan kita semua memahami program sekolah penggerak dan kemudian ikut aktif dalam mensukseskan kurikulum sekolah penggerak. Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini kita nanti akan berdiskusi tentang profil pelajar Pancasila. Dalam sesi ini kita akan ada penyampaian materi, kemudian ada diskusi kelompok, kemudian mempresentasikan hasil diskusi kelompok, setelah itu penutup dan refleksi. Semoga kita berharap sesi ini berjalan dengan lancar. Sebelum kita mulai, mari Bapak Ibu semua kita membuat kesepakatan kelas supaya kelas-kelas kita ini berjalan dengan lancar, tentram dan nyaman, sehingga kita semua mendapat pemahaman akan materi profil pelajar Pancasila ini. Silakan Bapak Ibu didiskusikan, diusulkan apa saja poin-poin yang akan menjadi kesepakatan dalam kelas kita ini, sehingga IHT kita ini berjalan dengan lancar, kemudian kita semua paham dan mendapatkan apa dan bagaimana penerapan profil pelajar Pancasila untuk diterapkan di sekolah dan dalam pembelajaran kita. Silakan Bapak Ibu diusulkan poin-poin apa saja yang akan kita sepakati. Baik, setelah mendengar masukan dan saran dari kita, maka saya rangkum menjadi beberapa poin. Pertama, selama proses IHT kita, panitia akan menyediakan air minum dan kita akan minumnya supaya kita tetap fokus, karena tubuh kita ini sebenarnya terdiri di banyak cairan. Maka kalau kita tidak banyak minum, maka konsentrasi kita akan berkurang. Kemudian kita selalu senyum ya selama proses kegiatan ini. Senyum itu membuat kita sehat, senyum itu membuat kita bahagia. HP kemudian mohon disilentkan. Jika ada keperluan menelpon, silakan minta izin, dan untuk minta izin dan bertanya cukup mengangkat tangan. Kemudian setelah dipersilakan, Bapak Ibu sudah boleh keluar ruangan untuk keperluan yang disepakati saja, dan meninggalkan ruangan tidak boleh lebih dari 10 menit. Oke Bapak Ibu, semoga kesempatan kelas ini bisa kita jalankan secara bersama-sama dan kita komitmen. Jadi Bapak Ibu, berdasarkan pantauan kita, secara umum sekolah-sekolah di Indonesia sudah menerapkan sebagian dari profil yang ada pada profil pelajar Pancasila ini, karena memang profil pelajar Pancasila ini diambil dari rumusan Pancasila, dan memang Pancasila itu sudah menjadi landasan dan falsafah hidup bagi bangsa Indonesia sejak lama. Oleh karena itu, profil pelajar Pancasila itu sebenarnya sesuatu yang tidak asing bagi kita, terutama sekolah-sekolah negeri yang sekolah menjadi binaan pemerintah. Oke, Bapak Ibu, ada 6 dimensi tentang profil pelajar Pancasila. Pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan Akhlak Mulia, berkebinekaan global, mandiri, bergotong royong, bernalar kritis, kreatif. Oke Bapak Ibu semua, bersama-sama kita ungkapkan supaya kita lebih mudah menginternalisasikannya 6 dimensi profil pelajar Pancasila ini. Pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kedua, berkebinekaan global. Ketiga, mandiri. Keempat, bergotong royong. Kelima, bernalar kritis. Keenam, kreatif. Baik Bapak Ibu semua, yang 6 profil Pancasila ini ada uraian dan sub-subnya tersendiri. Kita akan lihat di slide-slide berikutnya.
Sebelum itu kita perlu mengetahui sedikit definisi profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila adalah profil lulusan yang bertujuan menunjukkan karakter dan kompetensi yang diharapkan diraih dan menguatkan nilai-nilai luhur Pancasila, peserta didik dan para pemangku kepentingan. Dimensinya ada 6, sebagaimana tidak saya sebutkan. Kita lihat satu persatu. Pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Pelajar Indonesia yang menghayati keberadaan Tuhan dan selalu berupaya menaati perintah serta menjauhi larangan sesuai dengan ajaran agama dan kepercayaan yang lainnya. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa diwujudkan ke dalam akhlak mulia, baik dalam beragama, akhlak yang baik kepada diri sendiri, kepada sesama manusia, kepada alam, dan kepada negara Indonesia. Itu dimensi yang pertama. Kita lihat dimensi yang kedua, berkebinekaan global. Pelajar Indonesia memiliki sikap menghormati keberagaman dan toleransi terhadap perbedaan. Untuk mencapai berkebinekaan global, pelajar Indonesia harus dapat mengenal dan menghargai budaya, dapat berkomunikasi dan berinteraksi antar budaya, berefleksi dan bertanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan serta keadilan sosial. Berikutnya, dimensi yang ketiga, yakni mandiri. Pelajar Indonesia memiliki prakarsa atas pengembangan dirinya yang tercermin dalam kemampuan untuk bertanggung jawab, memiliki rencana strategis, melakukan tindakan dan merefleksikan proses dan hasil pengalamannya. Untuk itu, pelajar Indonesia perlu memiliki kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi oleh serta memiliki regulasi diri. Dimensi berikutnya yakni bergotong royong. Pelajar Indonesia selalu berusaha melihat kekuatan-kekuatan yang ada dimiliki setiap orang di sekitarnya yang dapat memberi manfaat bersama, mencegah terjadinya konflik dan tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Hal yang harus dilakukan pelajar Indonesia untuk mewujudkan gotong royong adalah melakukan kolaborasi, memiliki kepedulian yang tinggi, dan berbagi dengan sesama. Baik Bapak Ibu semua. Selanjutnya, dimensi bernalar kritis. Pelajar Indonesia yang bernalar kritis berpikir secara objektif, sistematis, dan saintifik dengan mempertimbangkan berbagai aspek berdasarkan data dan fakta yang mendukung, sehingga dapat membuat keputusan yang tepat dan berkontribusi memecahkan masalah dalam kehidupan, serta terbuka dengan penemuan baru. Jadi, perlu memperoleh informasi dan memproses informasi serta gagasan yang baik, lalu menganalisa dan mengevaluasinya, kemudian merefleksikan pemikiran dan proses berpikir. Dimensi yang keenam, yang dimensi yang terakhir, yakni kreatif. Pelajar Indonesia yang kreatif adalah pelajar yang bisa menghasilkan gagasan, karya, dan tindakan yang orisinil, memiliki keluasan berpikir dalam mencari alternatif solusi permasalahan. Itu dia 6 dimensi profil pelajar Indonesia, pelajar Pancasila. Oke, baik. Mari kita ulangi bersama-sama mulai dari yang pertama sampai yang keenam. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, mandiri. Yang keempat, bergotong royong. Yang kelima, bernalar kritis. Yang keenam, kreatif. Oke, baik. Selanjutnya, ini dia ringkasan dimensi dan elemen profil pelajar Pancasila. Bisa disaksikan di sini ada titik-titik tekan, poin-poin yang menjadi sub-sub dimensi dari profil pelajar Pancasila yang 6 itu. Selanjutnya kita akan mengenalkan apa itu kegunaan dari profil pelajar Pancasila ini. Profil pelajar Pancasila ini merupakan upaya menerjemahkan tujuan dan visi pendidikan ke dalam format yang lebih mudah dipahami oleh seluruh pemangku kepentingan pendidikan. Rumusan profil pelajar Pancasila dibuat dengan tujuan sebagai kompas bagi pendidik. Segala perbedaan program dan kegiatan disebut menuju ke akhir profil pelajar Pancasila.
Bagaimana penerapan profil pelajar Pancasila di sekolah? Profil pelajar Pancasila adalah karakter dan kemampuan yang dibangun dalam keseharian dan dihidupkan dalam diri setiap individu melalui budaya sekolah, pembelajaran intrakurikuler, kokurikuler maupun ekstrakurikuler. Jadi dia mengintegrasikan semua kegiatan pembelajaran di kelas, di luar kelas, dan kegiatan ekstrakurikuler, sehingga melahirkan budaya sekolah, iklim sekolah, dan kebijakan pola interaksi dan komunikasi yang berlaku di sekolah. Demikian Bapak Ibu tentang 6 dimensi profil Pancasila. Selanjutnya, sesi berikutnya ini adalah sesi diskusi kelompok. Apa yang akan kita lakukan di kelompok ini? Setiap kelompok akan melihat relevansi profil peserta didik di sekolah beserta kaitannya atau relevansinya dengan profil pelajar Pancasila. Jadi kita lihat profil pelajar di sekolah kita, kemudian apa yang relevan dengan profil pelajar Pancasila yang 6 tadi beserta sub-sub. Kemudian dibuat list, dibuat daftar kegiatan atau program sekolah yang selama ini sudah berjalan yang relevan dengan profil pelajar Pancasila. Setelah selesai kelompok mendiskusikan di kelompok, kemudian nanti perwakilan kelompok akan mempresentasikan hasil kerja, kemudian kelompok lain bisa menanggapi, memberikan feedback, masukan, dan tambahan. Sehingga nanti Bapak Ibu lebih dimudahkan mengimplementasikan profil pelajar Pancasila menjadi profil sekolah, kemudian diterapkan dalam pelajaran. Baik, silakan Bapak Ibu, sesi untuk diskusi kelompok ini diberi waktu sekitar 15-20 menit. Nanti kita akan masuk, setelah itu akan sesi presentasi. Setelah menyelesaikan sesi presentasi ini, dan juga tadi sudah kita ambil refleksi dan kesimpulan bahwa profil pelajar Pancasila ini adalah profil pelajar Indonesia yang diharapkan mampu bersaing dunia global sesuai dengan tuntutan skill kehidupan abad 21 dan juga mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Di sesi akhir ini saya sebagai pembawa materi, mohon maaf atas kekhilafan. Kemudian buah durian, buah manggis, cukup sekian, terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.